Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 8 MTSN 1 Kapuas bab 3 relasi dan fungsi. Materi kita hari ini adalah fungsi. Yang kita bahas adalah pertama, definisi fungsi atau pemetaan. Kedua, menghitung banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari dua himpunan. Yang ketiga, fungsi korespondensi satu-satu. Definisi fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Dengan demikian, syarat suatu relasi merupakan sebuah fungsi jika syarat yang pertama, setiap anggota A atau domain yang sebelah kiri mempunyai pasangan di B, kodomain sebelah kanan. Syarat yang kedua, setiap anggota A domain dipasangkan tepat satu anggota B atau kodomain. Perhatikan gambar perbedaan fungsi dan bukan fungsi berikut. Nah, di sebelah kiri adalah contoh fungsi, yang sebelah kanan contoh bukan fungsi. Perhatikan pada contoh fungsi. Kita lihat anggota himpunan A atau domain mempunyai pasangan di kodomain. Nah, jadi semua anggota A harus mengeluarkan panah atau memasangkan anggotanya ke kodomain. A ke E, B ke Y, C ke Z. Nah, jadi tidak ada anggota himpunan A yang tidak melepaskan panah atau tidak punya pasangan dan pasangannya semua tepat satu. Tidak ada anggota A yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Kita lanjutkan gambar yang kedua. Setiap anggota, perhatikan, mempunyai pasangan di B. A pasangannya E, B pasangannya Y, C pasangannya adalah Y. Jadi yang kita perhatikan adalah domain yang sebelah kiri. Jadi semua domain harus punya pasangan di kodomain. Pasangannya harus tepat satu. Biar lebih paham, kita lanjutkan gambar berikutnya. Perhatikan A domain, A dipasangkan ke E, B ke Y, C ke X. Nah, jadi setiap anggota A sekali lagi mempunyai pasangan di B. Tidak ada yang tidak mempunyai pasangan. Kita lanjutkan gambar yang keempat. A domain, himpunan A dipasangkan ke Z, B dipasangkan ke Z, C dipasangkan ke X. Nah, tetap yang kita perhatikan adalah yang sebelah kiri domain. Kita lanjutkan himpunan A dipasangkan ke Z, B dipasangkan ke Y, C dipasangkan ke Z. Ini adalah contoh fungsi, karena setiap anggota A punya pasangan tepat satu di B. Sekarang gambar yang terakhir, A dipasangkan ke Y, B dipasangkan ke Y, C dipasangkan ke Y juga. Nah, jadi sekali lagi ini juga merupakan fungsi, karena yang kita perhatikan adalah domain yang sebelah kiri. Sekarang kita beralih ke yang bukan fungsi. Perhatikan gambar yang pertama. A domain, A dipasangkan dengan X, C dipasangkan dengan Z. Nah, sedangkan B tidak mempunyai pasangan atau tidak mengeluarkan panah. Berarti ini bukan fungsi. Kenapa? Sekali lagi ulang, karena ada anggota domain yang tidak mempunyai pasangan di B atau di kodomain. Kita lanjutkan gambar berikutnya. Himpunan A, B dipasangkan ke Y,
C dipasangkan ke Y. Nah, di sini ini bukan fungsi karena ada anggota himpunan A yaitu A tidak mempunyai pasangan di B. Jadi bukan fungsi. Berikutnya gambar ketiga. Anggota himpunan A ke X. Nah, A juga ke Z. Berikutnya B ke Y. C tidak punya pasangan. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena A mempunyai dua pasangan. Dua cabang, mengeluarkan panah lebih dari satu. A ke X, A ke Z. Jadi, kalau mempunyai pasangan lebih dari satu ke B berarti bukan fungsi. Alasan kedua, C tidak mempunyai pasangan di B, di kodomain. Sedangkan tadi syarat fungsi tadi semua harus punya pasangan. Domain harus punya pasangan di kodomain. Pasangannya tepat satu. Lanjutkan gambar berikutnya. A ke Y, A ke Z. Y tidak punya pasangan. C ke X. Nah, kalian sudah tahu C ke X. Berarti ini bukan fungsi. Ibu berikan lagi alasannya bukan fungsi karena A mempunyai pasangan 2 di B, yaitu Y dan Z. Dan B tidak mempunyai pasangan di sebelah kanannya. Kita lanjutkan. Gambar berikutnya B ke Y. Perhatikan B ke Y. C ke X. C ke Z. Jadi ini sudah jelas bukan fungsi. Karena A tidak punya pasangan dan C mempunyai pasangan lebih dari satu. Berikutnya gambar yang terakhir. Nah, ini juga bukan fungsi. Perhatikan A tidak punya pasangan. B mempunyai dua. B ke X, B ke Y. C tidak punya pasangan. Jadi ini jelas bukan fungsi. Perhatikan. Pada contoh fungsi di atas terlihat yang fungsi setiap anggota A domain mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi A harus punya pasangan di B, pasangannya cuma satu, tidak boleh mempunyai cabang atau panah lebih dari satu. Ibu lanjutkan. Pada contoh bukan fungsi di atas, terlihat ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B tadi. Nah, karena syaratnya tadi harus punya pasangan, pasangannya harus satu. Kita lanjutkan menghitung banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari dua himpunan. Contoh, hitunglah banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B jika himpunan A sama dengan 1 dan 2 dan himpunan B P, Q, R dengan menggunakan diagram panah. Kita gambar semua yang merupakan fungsi dari A ke B. A-nya adalah domain, B-nya adalah kodomain karena fungsinya dari A ke B. Kita perhatikan gambar yang pertama, fungsi karena sudah memenuhi syarat fungsi. Pilihan 2 ke P. Nomor 2, perhatikan juga fungsi karena memenuhi syarat fungsi. Sekarang perhatikan gambar yang ketiga. Kita lanjutkan berarti P ke yang belum. P ke R. 1 ke R. Kita lanjutkan 2 ke R. Ini merupakan fungsi. Ingat syarat fungsi. Kita lanjutkan nomor 4, perhatikan sudah fungsi karena semua punya pasangan di B, tepat 1. Kita lanjutkan nomor 5, 1 ke P, 2 ke R. Kita lanjutkan, berarti untuk gambar yang ke-6, 1 ke yang belum, 1 ke Q, 2 ke R. Ini juga merupakan fungsi. Kita
Kita lanjutkan gambar yang ketujuh. Yang tidak sama dengan gambar sebelumnya. Berarti 1 ke Q, kita coba 1 ke Q. 2-nya yang belum ke P, kalau 2 ke R sudah. Nah, ini juga merupakan fungsi. Kita lanjutkan gambar yang ke-8. 1 ke R. Nah, 1 ke R belum ada. Teruskan 1 ke R. Nah, 2-nya ke Q. Nah, ini juga fungsi. Gambarnya tidak boleh terulang 2 kali. Kita lanjutkan gambar yang ke-9. Apakah masih ada? Ayo sambil dipikirkan ya. 1 ke yang belum, 1 ke R. Nah, 1 ke R, 2 ke, kalau ke Q sudah di atas, berarti 2 ke P. Kita lanjutkan 2 ke P. Sudah ada 9 gambar. Kita perhatikan gambar yang ke-10. Apakah ada lagi? Coba dilihat, ada lagi. 1 ke P sudah, 1 ke Q sudah, 1 ke R sudah, 2 ke P sudah. Berarti gambar yang merupakan fungsi hanya ada 9 gambar. Jadi 10 tidak ada. Jadi kesimpulannya, fungsi atau pemetaan dari A ke B yang mungkin terjadi ada 9. Yang mungkin terjadi dari A ke B ada 9 fungsi yang berbeda semua. Sekarang kita lanjutkan menghitung banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari 2 himpunan, tapi sekarang tanpa diagram panah. Kita menggunakan rumus atau ketentuan. Jika banyak anggota A, kita tulis nanti NA, jadi banyak anggota A, NA, dan banyak anggota B, NB. Maka banyak fungsi yang mungkin terjadi dari A ke B adalah, perhatikan ini rumusnya, NB dipangkati NA. Jadi kalau dari A ke B, rumusnya adalah banyak anggota B dipangkati banyak anggota A. Nah, dan banyak fungsi yang mungkin terjadi dari B ke A, kebalikannya. Banyak anggota A dipangkati banyak anggota B. Jadi ini tanpa menggambar, sekali lagi tanpa diagram panah, lebih cepat. Nah, perhatikan contoh. Contoh, hitunglah banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B jika A, himpunan A anggotanya 1 dengan 2 dan himpunan B anggotanya PQR dengan menggunakan ketentuan di atas atau dengan rumus di atas. Nah, soalnya sama dengan menggambar tadi. Kalian sudah tahu jawabannya ada 9. Sekarang kita buktikan dengan rumus. Diketahui himpunan A tadi anggotanya 1 dengan 2. Berarti NA banyak anggota A ada 2. Ada 2. Nah, anggota himpunan B, PQR. Berarti NB ada 3. Anggota himpunan B ada 3. Pertanyaannya tadi, banyak pemetaan dari A ke B. Ingat rumus? Banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari A ke B, rumusnya adalah banyak anggota B dipangkati banyak anggota A. Banyak anggota B tadi berapa? 3. Dipangkati banyak anggota A. Banyak anggota A 2. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, 9. Nah, hasilnya sama dengan yang diagram panah tadi. Hasilnya ada 9 fungsi.
Sama dengan diagram dengan menggambar tadi, tapi ini lebih cepat tanpa menggambar. Yang terakhir, fungsi korespondensi 1-1. Fungsi korespondensi 1-1 merupakan fungsi yang memiliki sifat-sifat khusus untuk memahami perbedaan antara fungsi dan fungsi korespondensi 1-1. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh yang sebelah kiri, contoh fungsi korespondensi 1-1. Perhatikan gambar yang pertama, setiap anggota A punya pasangan tepat 1 di anggota B. Sebaliknya, anggota B juga mempunyai pasangan tepat 1 di A. Perhatikan gambar yang kedua, sama. Semua anggota A maupun anggota B punya pasangan tepat 1. A punya pasangan tepat 1 di B, B punya pasangan tepat 1 di A. Jadi tidak ada yang mempunyai pasangan lebih dari 1, tidak ada yang tidak mempunyai pasangan. Dan gambar berikutnya sama. Semua anggota A maupun anggota B punya pasangan 1-1 di A, pasangannya di B, B pasangannya di A. Gambar berikutnya juga sama. Semua punya pasangan 1-1. Sekarang A ke Y, Y ke E, B ke Z. Nah, semua anggota A punya pasangan di B1, B sebaliknya sama. Gambar yang terakhir, perhatikan semuanya juga mempunyai pasangan 1-1. Jadi, korespondensi 1-1 adalah gambar yang ada di sebelah kiri. Sekarang perhatikan yang di sebelah kanan, fungsi tadi. Nah, kalian sudah tahu, gambar yang pertama, setiap anggota A punya pasangan tepat 1 di B. Jadi B-nya tidak usah diperhatikan. Yang diperhatikan adalah yang sebelah kiri, domain. Walaupun B mempunyai 2 pasangan dari Y, dia tetap fungsi. Gambar berikutnya sama. Semua anggota A punya pasangan di B. Jadi ini adalah fungsi. Gambar berikutnya sekali lagi perhatikan. Semua anggota A ke E, B ke C ke E, B ke Y. Semua mempunyai pasangan 1. Anggota A punya pasangan 1 di B. Gambar berikutnya sama, fungsi. Berikutnya juga sama, semua mempunyai pasangan 1. Nah, jadi saya kira kalian sudah paham tentang fungsi. Sekarang, pada contoh tersebut, fungsi korespondensi 1-1 terlihat setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota B. Setiap anggota B dipasangkan dengan tepat 1 anggota A. Jadi yang dilihat 2, A dengan B. Dengan demikian, suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi 1-1 jika memenuhi syarat berikut. Nah, syarat yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan tepat 1 di B. Jadi harus mengeluarkan panah dari A ke B, tepat 1. Syarat yang kedua, setiap anggota B, kodomain juga harus mempunyai pasangan tepat 1 di A. Jadi sebaliknya. Nah, dengan syarat tersebut mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Nah, ini khususnya. Ibu tambahkan sedikit di sini. Perhatikan contoh korespondensi 1-1 di kehidupan sehari-hari ini untuk didengarkan saja. Misalnya kita dengan berat badan. Itu adalah contoh dari korespondensi 1-1. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki satu berat badan. Contoh yang lain misalnya anak dengan ibu kandung.
Itu korespondensi satu-satu, karena setiap anak hanya memiliki satu ibu kandung. Misalnya lagi kita dengan nomor HP, itu bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena setiap orang bisa memiliki nomor HP yang lebih dari satu. Ada yang memiliki 2 nomor HP, ada 3 nomor HP. Contoh yang terakhir misalnya, manusia dengan golongan darah. Itu adalah contoh korespondensi satu-satu, karena setiap manusia, setiap orang hanya memiliki satu golongan darah. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas kita hari ini, diketahui himpunan I anggotanya 2, 3, 5, 7. Jadi anggotanya ada 4. Dan himpunan J faktor dari 11. Nah, Ibu beri bantuan di sini, faktor dari 11 bukan hanya 11 saja, nanti didaftarkan anggota-anggotanya. Misalnya, faktor dari 5. Nah, misalnya faktor dari 5, Ibu kasih contoh, faktor dari 5 adalah 1 dengan 5. Faktor dari 5. 1 dengan 5. Faktor dari, misalnya lagi beri contoh, faktor dari 6. Misalnya, faktor dari 6, perkalian yang menghasilkan 6. Berarti faktor dari 6 adalah 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, 6 kali 1. Berarti faktor dari 6 adalah 1, 6, 2, 3. Kita urutkan 1, 2, 3, 6. Jadi faktor dari 6 ada 4, faktor dari 5 ada 2. Jadi di sini faktor dari 11 didaftarkan dulu berapa dengan berapa. Ibu lanjutkan, hitunglah banyak fungsi yang mungkin terjadi dari I ke J. Nah, hitunglah banyak fungsi yang mungkin terjadi dari I ke J. Setelah faktor dari 11 tadi ditulis dengan 2 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Menggambar tadi ada berapa? Dengan diagram panah. Ada berapa gambar fungsi yang berbeda dari I ke J. Berikutnya B dengan menggunakan rumus. Nah, dengan diagram panah skornya Ibu beri 60. Menggunakan rumus karena lebih mudah Ibu beri skor 40. Jadi nanti banyak fungsi antara A gambar dengan rumus banyaknya harus sama. Sekali lagi faktor dari 11 harus ditulis dulu berapa anggota.